وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين جميع الأفاضل Julasa'il Kurama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat. Pagi hari ini guru kita Ustaz Muhammad Thohir LCMA, beliau berhalangan hadir. Kami baru saja menghubungi, berkali-kali tidak diangkat. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, dan juga guru-guru kita yang lain. Semoga Allah melindungi, Allah menjaga, sehingga beliau-beliau senantiasa bisa mengajar dan bisa menuntun kita sekalian. Jamaah, pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kami sebagai badal atau pengganti, kalau guru kita sebagaimana tema akan mengangkat tafsir surah Yusuf yang sangat masyhur dengan kisah-kisah yang menginspirasi tentang pengelolaan negara. Bahkan Allah tutup surah tersebut dengan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di surah Yusuf ini ditutup dengan pernyataan Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, yaitu kisah-kisah Nabi dan Rasul, termasuk salah satunya Nabi Yusuf, itu ada ibrah, ada contoh pelajaran bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal sehat, ulil albab. Apa pelajarannya? Salah satunya bagaimana tatkala kita bermasyarakat dan bernegara, juga tatkala kita sedang hidup berbangsa. Namun saat ini saya sedang membuka tafsir surah Ali Imran ayat 101 dan 102. Ini juga terkait dengan bagaimana kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Karena tidak ada suatu tatanan sebuah bangsa dan negara tanpa dimulai dengan adanya kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa didahului adanya persatuan. Tidak ada persatuan tanpa adanya sebuah pengelolaan atau manajemen, dan tidak ada pengelolaan dan manajemen kecuali adanya ketaatan. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan dalam sebuah pidatonya yang sangat terkenal, yang ditulis dengan tinta emas oleh para pakar tarikh Islam. Pernyataan beliau yang patut untuk kita renungi hari ini adalah, la taqata illa bil jamaah wa la jama'ata illa bitu'ah. Mohon maaf, la islama illa bitaqata wa la taqata illa bil jamaah
wala jama'ata illa bi'imarah wala imarata illa bitta'ah. Beliau menyatakan bahwa Islam itu tidak akan ada kecuali dengan adanya kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan adanya jamaah, persatuan. La jama'ata illa bi'imar, tidak ada jamaah, tidak ada kekuatan berkumpul atau persatuan kecuali bi'imar, dengan adanya pemerintahan atau manajemen. Wala imarata illa bitta'ah, tidak ada pemerintahan kecuali di situ menuntut sebuah ketaatan. Jamaah, kalau kita telusuri sejarah berdirinya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia itu terjajah tidak hanya sebentar, sebulan, 2 bulan, tidak hanya 100 tahun, tetapi 3,5 abad, 3,5 abad, 350 tahun. Kalau rata-rata umat manusia berumur 70 atau 80 atau 60 sampai 70 lah, 3,5 tahun itu kalau saya hitung kurang lebih 7 keturunan. 7 keturunan bangsa Indonesia itu pernah hidup dalam ketertindasan, keterbelakangan, dan kesengsaraan karena hidup di bawah cengkeraman penjajah. Namanya menjajah, Pak. Nah, kita bisa lihat dalam film-film dokumenter, luar biasa memperlakukan pribumi sedemikian rupa. Ada istilah kerja Romusa dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia selama 350 tahun. Kalau kita tengok sejarah, di zaman dahulu kala juga pernah terjadi penjajahan yang sangat-sangat memakan waktu dan korbannya begitu luar biasa, yaitu penjajahan yang dialami oleh Bani Israel di bawah cengkeraman Raja Mesir, yaitu yang disebut oleh Al-Quran Raja Fir'aun. Para pakar menyebutnya sebagai Ramses IV. Jadi kerajaan Mesir itu rajanya disebut Fir'aun. Ada Fir'aun pertama, ada raja pertama namanya Ramses pertama, Ramses kedua, dan seterusnya. Jadi periode feodal, kerajaan itu yang menggantikan raja bukan melalui forum demokratisasi seperti di Indonesia, ada pemilu dan lain sebagainya. Apalagi panitia KPPS nggak ada, Pak. Kalau rajanya wafat, baru di situ ada putra mahkota menggantikan dan seterusnya. Nah, putra mahkota Mesir yang keempat namanya Ramses IV ini, beliau disebut oleh Allah Fir'aun. Fir'aun ini luar biasa. Oleh Allah diberikan karunia nggak pernah sakit, nggak pernah miskin, nggak pernah susah, nggak pernah yang namanya kalah. Pokoknya selalu berjaya. Nah, kenikmatan Allah yang tiada terkira yang diterima oleh Ramses IV atau disebut Fir'aun ini membuatnya lupa daratan. Bahkan dia terkenal dengan sebuah statementnya, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu statement Fir'aun yang luar biasa. Baik, itu sekedar sejarah bahwa ternyata
Maka para founding fathers, para pendiri bangsa telah memberikan contoh kepada kita untuk melepaskan diri dari penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang begitu lama, kurang lebih 7 keturunan. Itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Dan ternyata persatuan dan kesatuan ini menuntut sebuah kesadaran bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda suku dan bangsa, berbeda-beda bahasa, termasuk juga berbeda-beda akidah dan keyakinan. Kesadaran ini kemudian menyebabkan para pendiri bangsa harus keliling ke seluruh pelosok yang mana bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau beribu-ribu, ya. Terdiri dari adat istiadat yang jumlahnya jutaan, bahkan itu ada dulu para pendiri bangsa, kita bisa sebutkan, mereka keliling untuk menyatukan yang disebut dengan satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa. Maka terkenallah dengan istilah Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jamaah, pada ayat 101 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memenuhi 3 hal yang mestinya dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi orang-orang beriman ini Bapak dan Ibu, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita. Ini menurut tafsir Jalaluddin Syekh Jalalain, Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Jalaluddin ini, atau kitab tafsir Jalaluddin Jalalain ini, disebutkan bahwa orang-orang beriman itu diperintahkan senantiasa menjaga 3 hal. Yang pertama, menjaga ketakwaannya. Yang kedua, menjaga kehidupannya, jangan sampai kehidupannya itu hilang atau mati kecuali tetap memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah Allah pada orang beriman itu agar senantiasa menjaga keimanannya, ketakwaannya, kemudian menjaga agar keislaman kita ini senantiasa melekat sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh bihablillah, dengan habl, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. 3 hal ini jamaah menurut tafsir Jalalain ini merupakan 3 perintah bagi orang-orang beriman. Mari kita jaga, kita senantiasa ingat perintah Allah ini, yaitu yang pertama menjaga ketakwaan, senantiasa bertakwa dengan hak tuqatih, yang nanti penjabarannya bisa dilanjutkan dalam dialog. Kemudian yang kedua, menjaga keislaman kita, jangan sampai Islam itu lepas, sehingga saat ini kita Islam, nanti menjelang wafat kita bukan lagi seorang muslim, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Jamaah, itu perintah Allah kepada orang beriman.
Kemudian dalam hadis Arba'in Nawawiyah, dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah juga terkait dengan ini secara spesifik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim ila akhirih, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki satu dengan yang lain, wala tanajasu, janganlah saling tanajus. Tanajus ini merugikan dalam akad jual beli. Ini ada pakar ekonomi syariah ya, Pak Dr. Yusuf Bandi, yang sangat giat menggerakkan masyarakat ekonomi syariah. Ini memang perintah Rasulullah, wala tanajasu, jangan saling menyakiti atau merugikan dalam akad jual beli. Kemudian perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, wala tabaghadu, janganlah saling membenci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi ya satu dengan yang lain. Artinya membelakangi ya tidak saling bertepuk tapa, tidak saling menyapa, hanya beda atribut, hanya beda pilihan, misalnya hanya beda mendukung si A si B. Nah, itu tidak saling menyapa. Kemudian wala bai'i ba'dukum ala ba'di ala bai'i ba'din, janganlah saling jangan menjual sesuatu di atas jualan saudaranya. Jadi ketika ada sebuah proses akad jual beli yang sedang berlangsung di antara saudara kita, dilarang kita itu nyerobot. Jadi kalau sudah ada sebuah transaksi, biarkan sampai selesai. Setelah jelas ini tidak jadi misalnya, maka kita boleh masuk. Kalau sedang proses, diharamkan kita untuk nyerobot sebuah akad atau proses, yaitu jual beli. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, wa kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi mengingatkan al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Ditambahkan dalam hadis yang lain bahwa kullal muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim satu dengan yang lain itu haram, artinya ada kemuliaan yang mesti saling dijaga. Apa yang harus dijaga satu dengan yang lain? Damuhu, darahnya, wa maluhu, harta bendanya, wa irduhu, kehormatannya. Jamaah, hari ini kalau kita melihat perkembangan di media sosial begitu luar biasa. Kita bangsa Indonesia sedang diuji dengan karena adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi situasi dan kondisi ini. Luar biasa, kita seakan-akan melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sudah jelas sekali Allah dan Rasul-Nya melarang kita melakukan hal-hal yang hari ini seakan-akan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kita sesama muslim.
Sekali lagi hanya gara-gara perbedaan dalam menyikapi situasi dan kondisi, terutama yang saat ini sedang terjadi di Jakarta. Itulah jamaah, nanti kita lanjutkan dengan dialog. Saya hanya mengantarkan dulu supaya kita bisa hidup. Intinya adalah bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu sudah sangat jelas Allah memerintahkan, dan dari situlah sudah terbukti manfaat dari persatuan dan kesatuan, manfaat dan buah dari kita bisa menekan ego sektoral di antara kita, mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bangsa. Itu berbuah pada sebuah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan terbesar dan tiada tanding keutamaannya, yaitu kemerdekaan. Mudah-mudahan jamaah kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa-apa yang sudah tergelar di muka bumi ini, baik sejarah para nabi dan rasul, sejarah orang-orang terdahulu, termasuk sejarah bangsa Indonesia, yaitu tentang bagaimana kita pentingnya mengamalkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang tadi saya uraikan. Demikian, barangkali ada yang perlu kita dialogkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Pak Haji Sofyan. Sebenarnya beliau tidak bertanya menurut saya. Ini beliau hanya untuk membuka dialog saja, dialog kebangsaan. Jamaah, saya sependapat dengan apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama bernama Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengingatkan kepada kita, karena beliau ini ulama yang konsen di posisi beliau sebagai ulama yang mengajarkan umat, artinya beliau konsisten untuk tidak ikut-ikutan dalam kancah perpolitikan nasional. Beliau itu selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh menganggap sebuah pesta demokrasi itu di situ seperti sesuatu yang sifatnya akan selama-lamanya. Dalam proses demokratisasi memilih pemimpin itu, kita jangan sampai menganggap bahwa ini adalah satu proses yang akan berlaku selama-lamanya, satu proses yang jaminannya akidah, satu proses yang di situ antara iman dan tidak iman dan sebagainya. Kira-kira kita menganggap pemilu itu sesuatu yang akan bersifat selama-lamanya, maka akan muncul sikap-sikap mengorbankan persaudaraan, mengorbankan akidah dan lain-lain. Gara-gara masih ada pemahaman bahwa dalam proses itu taruhannya adalah iman dan tidak iman, maka disitulah yang kemudian menimbulkan sikap atau terjadilah perang agama. Kalau memilih ini kafir neraka, mendukung ini Islam surga. Nah, ini kita diingatkan oleh Gusmus, bisa dibuka di YouTube, itu pesan beliau. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu sering terseret pada mainstream sebuah pemikiran yang sebenarnya itu memang diangkat oleh kelompok tertentu untuk bagaimana namanya politik itu bisa menang. Saya juga teringat dengan ada salah seorang ulama alumni Timur Tengah. Beliau seorang profesor
yang sangat faqih, sangat alim. Terutama spesifikasi beliau itu dalam tarikh Islam, sangat alim beliau. Meskipun di ilmu yang lain juga sangat alim, tapi spesifikasi beliau itu dalam tarikh Islam, sehingga beliau sangat fasih, sangat detail ketika harus menguraikan tentang aliran ini, dari mana ke mana dan seterusnya, sangat fasih. Beliau menyebutkan bahwa politik itu bahasa Arab, yaitu dari bahasa fawallaituk. Jadi politik itu dari bahasa fawallaituk. Kita ingat surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu nama neraka atau artinya celaka, sungguh celaka. Jadi fawallaituk itu maka kalian saya celakai, itu kata beliau. Itu istilah-istilah saja untuk sebuah joke, tapi ini disebut dengan anekdot yang perlu kita renungi. Dalam politik itu biasa, Pak, bahwa seseorang kalau sudah masuk ke kancah politik, satu saja yang dicari, yaitu kemenangan. Apakah politik itu kotor? Kita tidak bisa menjustis politik itu kotor. Ingat bahwa tadi dalam pernyataan Umar bin Khattab yang dimulai dari la islama illa bitaqata wala taqata illa bil jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bitta'ah. Jadi ketika orang ingin menang dalam rangka untuk bisa menjadi pemerintah, untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa memerintah, maka di situ tidak boleh begitu saja serta-merta dinilai ini sebuah langkah yang sesat, sebuah langkah yang kotor dan lain sebagainya. Gara-gara sekali lagi umat Islam masih mudah digiring dengan opini politik itu kotor, maka seorang hafal Al-Quran pun, seorang hafal hadis pun, seorang ulama besar pun kalau terjun ke politik berarti dia kotor. Nah ini opini yang menyesatkan, opini yang menyesatkan. Ingat bahwa Islam berjaya, Islam bisa mendunia menjadi sebuah akidah yang terbesar diikuti oleh umat manusia, itu juga melalui, kalau bahasa sekarang ya politik. Jadi setelah wafatnya Rasulullah ada khalifah, itu pemerintahan namanya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita jangan mudah tergiring oleh opini, ya Pak Haji. Sebenarnya ini diskusi aja, bukan jawaban yang qat'i, tetapi ini saya mengajak, kalau ada opini yang kalau kesana ini mendukung kelompok yang kafir atau bahasanya PKI dan sebagainya, kayak di sini, itu opini saja, karena semuanya adalah sebuah organisasi yang boleh-boleh saja itu dikaitkan dengan akidah, tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa ini akan berlaku selama-lamanya sehingga kita mengorbankan persaudaraan sesama anak bangsa. Kita rela pecah belah. Ingat bahwa Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sampaikan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian ibad itu jamak dari abdun, jadilah kalian hamba Allah. Kalau ibadallah berarti hamba-hamba Allah, ikhwana yang selalu menjaga ukhuwah dengan benar-benar. Nah, jamaah perlu, mungkin saya mengingatkan kembali, ukhuwah ini diperintahkan itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, ya, dalam menjabarkan perintah wa kunu ibadallahi ikhwana, ini pernah terjadi konsensus kesepakatan alim ulama di sebuah negara Chenia.
Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul di negara Chenia. Di sana salah satunya menyepakati atau sebuah konsensus tentang makna persaudaraan. Ternyata kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan itu salah satu ukhuwatan, 3 persaudaraan. Yang pertama ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Yang ketiga ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Lah ini jamaah, lagi-lagi masyarakat kebanyakan masih memahami bahwa yang perlu dijaga itu ukhuwah islamiyah. Kemudian menganggap tak penting menjaga ukhuwah watoniyah, persaudaraan anak bangsa, sesama anak bangsa. Dan lebih besar lagi pentingnya menjaga ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Ini gara-gara kita, mohon maaf, belum memahami ke sana, sehingga kita itu gagal paham. Jadi hanya mementingkan ukhuwah islamiyah saja. Itu pun masih gagal lagi. Sudah tarafnya di taraf yang paling rendah, hanya menjaga ukhuwah islamiyah, itu pun gagal. Apa gagalnya? Ada ujian di sana. Beda tata cara ibadah, beda madhab, beda firqah, beda cara pandang dalam, misalnya nih, ya di Indonesia itu kan begitu Pak. Negara yang paling bebas mengekspresikan pendapat, bebas dalam berkeyakinan dan beragama itu Indonesia ini Pak. Jadi kalau ada opini digiring di Indonesia itu umat Islam ditekan, umat Islam itu kayaknya ya opini saja ya. Buktinya nggak ada, kita dilarang sholat berjamaah, dilarang ada pengajian begini. Kita dimanapun bisa menggelar pengajian, taklim dan sebagainya. Kalaulah saat ini sejak bulan Maret 2019 sampai detik ini ada pembatasan, itu faktornya bukan faktor politik, tetapi karena lebih kepada antisipasi memutus mata rantai virus corona, bukan, dan tidak bisa dikaitkan dengan politik. Pembatasan apalagi terhadap mayoritas itu tidak ada Pak. Tapi opininya begitu dibesar-besarkan, umat Islam dibatasi, ditindas, terjadi kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Setahu saya Pak, tidak ada seorang ulama yang diperkarakan, di meja hijaukan, bahkan kemudian menjadi tersangka kecuali memang terjerat kasus hukum. Tidak ada. Kalaulah ada misalnya salah tangkap ya, besoknya dilepas. Saya pernah mengalami salah tangkap. Pernah saya sendiri. Saya sebagaimana biasa waktu itu di kampung ada terjadi huru-hara di mana terjadi perang antar kampung Pak. Jadi desa ini perang dengan desa ini. Perang, betul-betul perang. Karena sudah ada penghancuran rumah-rumah, satu gang dihancurkan oleh sekelompok pemuda. Maka pihak pemerintahan desa yang merasa teraniaya, terancam itu lapor ke Polsek. Karena kasusnya besar, Polsek ke Polres dan seterusnya sampai Kapolda turun. Betul Pak, Kapolda turun. Apa yang dilakukan oleh pihak Polres atas perintah Kapolda, sisir semua orang yang ada di kampung itu. Jadi rupanya Pak, setelah diidentifikasi pelaku pengerusakan massal ratusan rumah itu pemuda yang diindikasi tempat tinggalnya atau warga desa kami Pak. Maka desa kami itu jam 4 pagi
dilakukan penyisiran. Ratusan mobil yang bertuliskan mobil polisi itu datang ke kampung kami. Semua laki-laki itu dimasukkan ke mobil, termasuk saya. Jadi saya disisir masuk ke mobil polisi itu, dibawa ke Polres. Jam 4 pagi saya izin untuk sholat. Saya bilang ke Pak polisi yang ada banyak sekali itu di kampung pakai senjata, Pak, saya izin mau sholat subuh dulu, saya imam. Sebentar lagi saya harus menyalakan lampu masjid dan mengkondisikan persiapan sholat subuh. Apa jawaban polisi? Pak, sholat itu biasa. Itu kita lakukan setiap hari 5 waktu. Ini penting, Bapak harus ikut kami untuk kami minta keterangan. Nanti sholat bisa di Polres. Itu betul Pak, seperti itu bahasa polisi. Apakah yang demikian kemudian kita bisa generalisir, wah polisi ini mengkriminalisasi ulama dan sebagainya? Saya bukan mengatakan saya ulama, tapi waktu itu posisi saya memang sebagai orang menyebutnya guru atau ustadz yang memang memiliki majelis taklim yang itu kegiatannya rutin, ada santri dan sebagainya. Nah sampai di Polres dituang begitu aja di lapangan, nggak diizinkan sholat. Kalau dalam keadaan darurat ya sudah, saya sholat dihormatil waktu aja, dibariskan gitu. Pakai sarung saya Pak, saya pakai sarung. Nah akhirnya kurang lebih pukul 10 siang pagi ya, 10 pagi, proses penyisiran dan penyidikan itu ketemulah orang-orang yang dicari. Nah setelah ketemu yang nggak terlibat termasuk saya diantar pulang, diantarkan pulang. Nah seperti itu. Jadi saya yakin Polri dalam hal ini sebagai penegak hukum tidak akan sembarangan dalam menetapkan seorang tersangka. Itu ada proses yang panjang, ada penyidik dan sebagainya. Nah, mohon maaf terkait dengan pertanyaan Pak Haji ini, kita sekali lagi jangan mudah terbawa opini. Rajin-rajinlah kita membaca, mau tulisan maupun situasi dan kondisi. Jangan kita mudah terbawa opini. Sekali lagi, partai bukan akidah. Partai bukan akidah. Kalau kita menganggap partai itu akidah, wah bahaya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu bukan untuk selamanya. Pemilu itu hanya 5 tahun. Taruhlah yang menang itu partai atau seseorang yang tidak sesuai pilihan kita, ya tunggu aja 5 tahun, nanti pilih lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad yang membuat malu baginda Nabi. Umat Islam itu nggak ada ajaran melawan pemerintahan yang sah, tidak ada. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan ikut membayat pemimpin yang sah secara konstitusional, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jangan mudah terbawa opini yang memang hari ini itu memang sedang perang opini. Wallahu a'lam bishawab.